Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Lili, biasa dipanggil Lili. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang yang saat ini sedang dinas di ruangan ini selama 2 minggu. Dan kurang 1 minggu lagi saya di sini. Hari ini saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Saya akan merawat Ibu selama di rumah sakit ini. Nama lengkap Ibu siapa ya? Dan biasanya dipanggil apa? Nama saya Tiasa Sabita, biasa dipanggil Hani. Oh baik Ibu Hanin, bagaimana kabar Ibu saat ini dan perasaan Ibu? Perasaan saya sedikit perasaan saya sedikit gelisah. Saya sering melihat sesuatu. Oh begitu ya Ibu. Dari data yang saya baca dari data pengkajian Ibu, alasan Ibu masuk karena mendengar seorang mengejek. Kira-kira yang menyebabkan apa ya Ibu? Yang menyebabkan itu pikiran saya sendiri. Baik, berapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Sering sekali. Berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung? Sedikit lama. Dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Dari dekat saya, dari belakang saya. Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Cukup keras. Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar? Diri sendiri. Seberapa sering isi suara yang Ibu dengar bersifat negatif? Sering. Apa isi suara yang Ibu dengar? Seperti menjelek-jelekan diri saya sendiri. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Sangat tidak nyaman. Seberapa besar gangguan yang disebabkan? Sangat mengganggu. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Sementara belum bisa mengendalikan. Baik Ibu, apakah Ibu tertarik untuk melakukan setiap suara yang muncul? Ya kadang-kadang. Bagaimana cara Ibu mempraktikkan cara mengontrol suara-suara? Saya dengan menutup telinga saya. Apakah dengan cara yang Ibu lakukan suara itu bisa berkurang? Belum. Baik, bagaimana kalau kita berdiskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan menghati? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Apakah Ibu belum mampu mengidentifikasi adanya halusinasi, misalnya suara yang tidak didengar orang lain? Ya. Apakah Ibu tidak bisa membedakan antara realita dengan halusinasi? Belum bisa. Apakah Ibu membutuhkan teknik mengontrol halusinasi? Ya, belum. Baik, berapa lama Ibu mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit? Ya. Ibu ingin berbincang di mana? Di sini saja. Baiklah, di sini saja ya Bu. Hari ini kita akan belajar cara-cara mengontrol halusinasi. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama dahulu, yaitu dengan menghardik? Apakah Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik? Yaitu cara mengontrol halusinasi, khususnya suara-suara dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut dengan tegas. Untuk tujuannya, yaitu agar Ibu merasa lebih berkuasa atas halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata dan tidak. Yang harus dipersiapkan yaitu waktu, komitmen, dan kesiapan mental, dan posisi harus tahu jika sedang sendiri atau dengan orang lain Ibu. Caranya bagaimana Bu? Dengan cara baik, saya akan mempraktikkan dahulu, baru Ibu mempraktikkan kembali apa yang telah saya lakukan. Ketika sedang sendiri, Ibu bisa menggunakan cara ini. Begini Bu, jika suara itu muncul, katakan dengan keras, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu, sambil menutup kedua telinga Ibu. Seperti ini ya Bu. Ya, seperti itu. Terus ketika Ibu sedang di keramaian, Ibu katakan tidak dalam hati saja. Coba sekarang Ibu ulangi lagi seperti yang saya lakukan tadi. Pergi, saya tidak mau mendengar. Baik, kalau lagi di keramaian bagaimana Bu? Ucapkan dalam hati saja. Oh, baik, Ibu sudah bagus sekali, Ibu sudah bisa mempraktikkan. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik? Sedikit nyaman. Baiklah, Ibu masih ingat tidak? Tadi kita berbincang-bincang dan belajar apa ya Bu? Cara mengontrol halusinasi dengan menghardik. Baik, Ibu sudah benar, bagus sekali Bu. Sekarang kita masukkan dalam jadwal ya Bu. Bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat halusinasi? Ibu nanti coba praktekkan latihan tadi ya. Baik, Sus. Ibu lakukan itu sampai suara tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali sehari atau di saat Ibu mendengar suara tersebut. Baik, Sus. Bagaimana jika saya masukkan ke dalam jadwal harian Ibu? Ya, boleh. Oke, cara mengisi buku kegiatan harian adalah sesuai dengan jadwal kegiatan harian yang telah kita buat tadi ya Bu. Jika Ibu melakukannya secara mandiri, maka Ibu menuliskan di kolom M. Jika Ibu melakukannya dibantu atau diingatkan oleh perawat atau keluarga, Ibu bisa buat di kolom B. Jika Ibu tidak melakukannya, maka Ibu tulis di kolom T. Apakah Ibu sudah mengerti? Ya. Baik, sudah ya Bu. Bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang lain? Cara yang kedua yaitu dengan bercakap-cakap untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia, Sus. Besok saya akan kembali lagi sekitar pukul 9. Waktunya Ibu mau berapa lama? Bagaimana kalau sama seperti tadi 15 menit? Ya, tidak apa-apa, Sus. Tempatnya mau di mana? Bagaimana kalau di sini lagi? Ya, tidak apa-apa, Sus. Jika sudah cukup, saya izin pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Speed dulu ya. Speed 7 menit ya.